Babu salatil marid atau al-marda. Bab ataupun satu kajian keilmuan membahas tentang cara sholat orang yang sedang sakit. Nah, ini menarik Pak ya, coba kita bahas dulu. Saya perhatikan di dua kitab ini. Mari kita perhatikan tentang tata cara sholat orang yang sakit dalam hidup seperti yang kita ketahui bersama. Kalau tidak sakit sehat, kalau tidak sehat sakit. Ini saja yang berputar dalam hidup kita Pak. Pokok dasar dari yang berkaitan dengan sholat orang sakit ini adalah hadis Nabi kita. Di Al-Quran ada disebutkan bahwasanya tentang orang yang sakit. Wa in kuntum marda aw ala safarin, kuntum ala safarin, fa in faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia pun musafir, itu berjelasan tentang puasa Pak ya. Yang berkaitan dengan sholat, wudu, itu di surah An-Nisa kalau saya tidak salah. Ada disebutkan juga kalau seseorang sakit, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah mempergunakan tanah yang bersih. Jadi itu dasar hukumnya Pak ya. Yang kedua dasarnya dari hadis Nabi kita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husayn. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing beliau, dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya sakit. Bagaimana cara saya sholat?" Lalu Nabi memberi nasihat singkat sekali Pak ya. "Shalli qa'ima." Salatlah dalam keadaan berdiri jika mampu. Fa illam tastati' fa qa'ida. Jika tidak mampu silahkan duduk. Jika tidak mampu juga fa 'ala jambin, berbaring. Dan jika lagi tidak, kerjakan semampunya. Hadis singkat. Jadi hadis Nabi kita itu singkat padat Pak, tidak bertele-tele. Nah, jadi itulah kaidah hukum yang diambil, bahwasanya orang yang sakit berubah hukum kepadanya, ada keringanan yang diberikan kepadanya. Jika tidak mampu berdiri maka duduk. Ini cara sholatnya Pak ya. Orang yang sakit identik pula dengan tayamum, dan orang yang sakit bermacam-macam jenis penyakitnya Pak ya. Jadi bisa saja dia mempergunakan air pun tak boleh total, atau dia nak istinja pun tidak bisa. Pakaiannya pun Pak Ustadz sulit sekali nak mencabutnya, sudah nampak melekat pakaiannya, dan sudah berbulan-bulan bilangnya. Bagusnya memang Pak, jemaah yang dirahmati Allah, saudara, keluarga kita yang sakit itu harus diperhatikan. Mulai dari, terutama kalau masalah duniawi, makan, minum, dan seterusnya, itu kita sudah tahu bersama Pak ya. Nah, pakaiannya, maksudnya dari segi agama. Dari segi agama, termasuk yang berkaitan tentang suci atau tidak, bersih atau tidaknya. Nah, karena kita terfokus hanya dari segi konsumsi saja Pak ya. Nah, kalau konsumsi tak tanggung-tanggung. Ibu mau apa, bapak mau apa, saya belikan susu, saya belikan buah, dan seterusnya. Ah, iya Pak. Nah, tapi pas nanti yang berkaitan pakaiannya, apakah bernajis pakaian keluarga kita itu yang sakit atau tidak, itu kurang kita perhatikan. Ini yang perlu Pak. Nah, perlu kita robah mindset kita ketika keluarga sakit, atau bahkan diri kita sendiri. Kalau sakit, ada etika-etikanya, ada cara-caranya, dan itu tidak menyulitkan, justru keringanan hukum agama. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, nanti tayamumnya seperti yang kita sampaikan tidak sulit Pak. Zaman sekarang, Pak Ustaz, sulit sekali tanah bilangnya. Saya rasa di setiap rumah sakit, di sekelilingnya banyak tanah tuh Pak. Kalau di tanah air kita ini, harus yang kering kan Pak Ustaz? Dia memang. Nah, diusahakan yang kering Pak ya. Musim hujan tak ada yang kering. Coba dicari Pak, Anda misalkan katakanlah di depan ruko atau di depan suatu bangunan yang ada atapnya, pasti ada tanahnya. Tak mesti harus dicanggul pula tanah banyak-banyak Pak ya. Nah, nanti disangkanya pula nak mandi wajib misalkan keluarga kita tuh bermimpi basah ataupun lagi junub. Oh, ini harus banyak tanah, jadi satu goni saya bawa. Nah, kalau satu goni bawa ke rumah sakit, heran mereka tuh nanti tuh tak banyak-banyak bawa tanahnya Pak. Diperkirakan saja setengah plastik kecil itu sudah cukup. Nah, nanti tinggal bawa piring atau talam, itu lebih mudah. Nah, ketika hendak sholat, dan satu kali sholat fardu, satu kali tayamum. Nah, ini catatannya Pak, jangan lupa kita, satu kali sholat fardu, satu tayamum, dan kerjakan setelah masuk waktu. Contohnya zuhur, Allahu Akbar, ambil tanahnya, letakkan di talam tadi atau di piring, di pinggan itu, dan cukup sedikit saja, ditaburkan saja Pak ya. Tak mesti harus banyak-banyak, karena kita bukan mandi tanah namanya.
Jadi kita jangan lupa, tak perlu banyak-banyak, dan itu pun nanti tidak tanahnya langsung ke muka kita, diambil, ditepiskan, setelah itu baru diusap ke wajah, seperti yang mungkin sudah pernah kita praktekkan di sini. Baik jemaah yang dirahmati Allah, Pak Ustadz, kalau istinjaknya macam mana? Istinjaknya macam mana? Itu tadi, kalau tidak bisa mempergunakan air, pergunakanlah tisu. Dan ulama-ulama kita zaman sekarang memfatwakan tisu itu bisa menggantikan posisi batu, yang batu itu menggantikan posisi tanah, menggantikan posisi air. Pada dasarnya air, batu, zaman sudah canggih, alhamdulillah, tidak batu lagi dengan tisu, karena tisu itu cukup membersihkan. Namun mohon diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah, jangan digosok begini, Pak. Dia harus bijaksana. Hukum fikih, itulah pentingnya hukum fikih. Diambil tisunya, oleskan ataupun diusapkan, ambil sudut yang lain, usapkan lagi, buang, ambil tisu yang lain lagi, seperti itu, Pak. Jangan seperti mengelap begini, Pak, ya. Kalau itu nanti mengaduk najis namanya. Kira-kira jelas, Pak, cuma yang dirahmati Allah. Baik, ini ada beberapa hukum yang penting untuk kita pahami bersama jemaah yang dirahmati Allah. Soal sholat duduk, sering juga kita sampaikan bagi orang-orang tua kita yang lanjut usia, jika tidak bisa sholat berdiri secara utuh dan masih bisa berdiri sedikit, usahakan ketika takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri, baru duduk ke kursinya. Contohnya imam takbir Allahu Akbar, kalau kita masih bisa berdiri dalam takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri, itu masih wajib. Mohon diperhatikan tuh, Pak. Jadi Allahu Akbar, setelah itu baru duduk. Itu sangat penting. Itu pun tak bisa lagi, Pak Ustaz. Jika memang sudah uzur, tidak mesti harus takbir dalam keadaan berdiri. Namun kalau masih mampu, karena kaidah fikih itu ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat itu harus diukur juga. Jangan mentang-mentang boleh seluruhnya kita ambil seluruhnya. Seperti kalau orang memberi madu, jangan tunggu seluruhnya, perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Jadi keringanan hukum agama pun seperti itu. Kalau masih bisa berdiri dulu takbiratul ihram Allahu Akbar, selepas itu baru duduk di kursi. Kira-kira jelas, Pak? Itu pentingnya hukum fikih ini. Yajibu 'alal marid, wajib kepada orang yang sakit, ayu addiyas salawatil khamsah, menunaikan salat 5 waktu, tetap wajib, Pak, ya. Tapi ada keringanan hukum dalam pelaksanaannya tadi. Baik dari segi berwuduknya, tidak bisa bertayamum. Jika tidak bisa nanti dengan mempergunakan air, silahkan beristinjaknya itu kalau masih belum bertayamum, bisa dipakai tisu dan yang lain. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa berdiri duduk, baring, tidak bisa diisyaratkan dan seterusnya. Tapi tetap wajib sholat yang 5 waktu. Ini sering kita lalai dalam persoalan ini, Pak. Kita sangka kalau sakit, udahlah, biarkan saya qadha nanti kalau saya sehat. Kalau kita meninggal dunia, lain ceritanya pula, Pak, ya. Oh, kita meninggal dunia di situ, kapan kita nak mengqadhanya? Makanya tidak boleh menyepelekannya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, dengan disempurnakan syarat dan rukun salat kalau masih mampu. Kalau masih mampu. Jika tidak mampu, baru datang keringanan hukum. Wajtinabi mubtilatiha, menghindari segala yang membatalkan salat. Misalkan saking sakitnya salatnya, Pak, dia buat meraung-raung suaranya misalkan, dan didengarkan 2 huruf, ini tak boleh, Pak. Itu tidak boleh karena bisa membatalkan salat kalau mengeluarkan 2 huruf dalam sholat. Maka sering kita sampaikan berjemaah itu, Pak. Kadang makmum ini dia merasa imamnya terlalu lama, lalu dia buat padahal dia tak nak batuk, Pak, ya. Ada tak yang begitu, ya? Ada juga kadang, mungkin. Tapi saya rasa di masjid ini tak ada. Baik jemaah yang dirahmati Allah, itu harus sedikit berhati-hati. Di mazhab kita, mazhab Syafi'i, in zahara minhu harfani tubtilus shalah. Jika tampak nanti terdengar 2 huruf yang keluar itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena itu perkataan yang tidak ada maslahatnya dengan sholat. Kecuali dia memang batuk, Pak, ya. Kecuali memang dia misalkan berdahak, mohon maaf, di kerongkongannya, itu bisa saja ada alasannya. Tapi ini karena dia rasa imamnya membaca ayat anggapannya itu sudah berapa huruf, Pak? Itu sudah mungkin masuk 3 huruf tuh, Pak, ya. Makanya harus agak berhati-hati sedikit. Jemaah yang dirahmati Allah, berapa lama lah sholat? Saya rasa Tanjung Pinang ini tak ada sholat yang sempat 1,5 jam, Pak, ya. Ada tak, Pak? Kalau ada 1,5 jam kayaknya masuk media tuh.
Ini sholat di masjid setengah jam misalkan. Maksud saya dalam satu waktu sholat. Kalau tarawih iyalah, kalau tarawih lama Pak kan. Baik, cuma yang dirahmati Allah itu harus diperhatikan. Nah, kadang ya kita husnuzon, bisa saja seorang memang dia lagi berdahar. Apalagi kalau imam pasti saja. Nah, mungkin imam supaya fokus suaranya. Tapi bagi kita kadang tidak mudah semudah itu, tidak diusahakan jangan semudah itu, baik. Batal Pak Ustadz sholatnya itu nanti. Wallahu alam, itulah pentingnya ilmu. Kalau memang dia sengaja nanti begitu untuk mengingatkan imam pula, Pak Imam jangan lama-lama, digantikan dengan begitu Pak. Itu maksudnya sebenarnya. Nah, itu bisa membatalkan sholatnya. Tegas kita sampaikan tuh Pak. Kalau memang dia niatnya itu. Tapi memang kalau dia batuk, ayolah, itu kan memang uzur. Baik, kita lanjutkan. Hasba qudratihi wa imkanihi. Wajib melakukan sholat 5 waktu dengan syarat dan rukunnya sekedar kemampuannya dan kemungkinannya. Jadi tidak dipaksakan. La yukallifullahu nafsan walahul julus, boleh dia duduk. Kalau tidak bisa berbaring, kalau tidak bisa menelentang menghadap ke atas. Wal ima, jika tidak bisa diisyaratkan, artinya dia merunduk, dia takbir Allahu Akbar sambil baring Pak ya. Kalau tidak bisa pun nanti dia sudah misalkan posisi badannya pun sudah melempung seperti saking sakitnya Pak ya. Dia cukup isyaratkan saja, mungkin dia rundukkan sedikit kepalanya kalau ruku dan seterusnya, semampunya saja. Jadi bermacam-macam jenis orang yang sakit Pak, tapi dia ingat iman yang ada di dalam dada itulah yang paling berharga dalam hidup ini. Salah satu tuntutan iman adalah sholat 5 waktu. Tetap dia ingat itu pun meski sesakit apapun, akal masih sadar, dikerjakan sholat semampunya. Insya Allah akan melihat itu Pak. Mari kita perhatikan lagi. Fa in kathura dararuh, kalau banyak sekali mudarat, washtadda maraduh, dan sangat berat sakitnya, dan dia takut nanti bisa saja meninggalkan sholat secara totalitas, fala ba'sa bi taqlidi Abi Hanifah. Ini yang paling perlu Pak ya. Boleh mentaklidi, mengikuti Imam Abi Hanifah dan Imam Malik dalam beberapa konteks hukum dalam sholat Pak ya. Karena dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi cukup ringan dalam perkara najis, dalam perkara rukun sholat. Di mazhab Maliki, di mazhab Hanafi Pak, tak wajib baca Fatihah menurut mereka Pak ya. Tak rukun bagi mereka baca Fatihah. Di mazhab kita rukun. Jadi kalau misalkan seorang untuk baca Fatihah pun dia terasa sulit sekali Pak ya, saking sakitnya, boleh mentaklidi Imam Abu Hanifah nanti dalam persoalan itu. Yang penting dia baca ayat Al-Quran. Contoh yang paling ringkas apa Pak? Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jauh lebih ringkas dari Al-Fatihah. Tapi ini tak boleh dimain-mainkan. Kalau memang masih bisa pakai Fatihah. Contohnya apalagi Pak Ustaz? Di mazhab Maliki mereka berpendapat bersih dari najis pakaian, badan dan tempat sholat itu bukan merupakan syarat sholat. Di mazhab kita itu syarat Pak. Kalau nanti seseorang misalkan sholat, pakaiannya bernajis sedikit, tempat sholatnya bernajis sedikit, badannya bernajis sedikit, itu tidak sah sholatnya, tidak memenuhi syarat. Di mazhab Maliki itu tidak merupakan rukun. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Ini pakaian orang tua kami ini, ayah kami ini, ibu kami ini, keluarga kami ini, dia nak sulit sekali nak diganti pakaiannya. Marah dia bahkan. Bisa saja Pak ya, nak diganti pakaiannya marah dia. Nah, jadi jangan dipaksakan tuh Pak, itu pentingnya hukum agama. Tidak usah dipaksakan nanti terlalu berlebihan, bertengkar pula. Itu ujung sakit. Orang yang sakit bermacam-macam perilakunya Pak ya, harus dipahami. Jadi ketimbang begitu nanti boleh mentaklidi mazhab Maliki, supaya tidak mesti harus dipaksa keluarga kita ini harus dibuka. Nah, nanti bertengkar dia dengan keluarganya, itu jangan diikuti dalam mazhab Maliki. Baik, ini kita coba bacakan Pak ya. Wahasilu madzakaru syekh, kesimpulannya cara orang yang sholat mazhab Maliki berpendapat jika orang yang sedang sakit tidak mampu merundukkan kepalanya untuk ruku atau sujud, boleh baginya tidak melakukan sholat. Tapi ini tolong dicatat Pak ya. Fa in syufiya ba'da mudhi yamin fala qadha alaih.
jika memang sudah sangat berat sekali sakitnya Pak, sehingga menggerakkan kepala pun dia sulit sekali, dalam mazhab Maliki dia tidak wajib sholat lagi kata mereka Pak. Mazhab Hanafi. Kenapa Pak Ustaz? Dalilnya mereka berpendapat sholat itu bagi orang yang akalnya sehat ataupun mampu dia untuk melakukan mukallaf atau taklif yang Allah berikan itu. Jika tidak berarti tidak wajib lagi kata mereka. Namun kita tadi lebih condong ke mazhab kita, mazhab Syafi'i, selama akal masih ada wajib sholat dengan cara yang bisa. Setidak-tidaknya terakhirnya tidak bisa lagi, bayangkan gerakan sholat itu. Itu yang kita fatwakan Pak ya. Tapi kalau misalkan sangat sulit sekali, nanti disampaikan pun kepada keluarga kita, dia marah-marah Pak ya. Dia marah-marah bahkan sulit sekali untuk melakukannya. Nah, ini bolehlah disampaikan kepadanya, tapi diusahakan tetap ditawarkan mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya coba kita perhatikan Pak ya. Jika nanti dia sembuh setelah 1 hari misalkan, tidak wajib dia qadha menurut mazhab Maliki, Hanafi. Wa idza ajiza 'anis syurut, jika dia tidak mampu melakukan syarat salat, dia lakukan sendiri, tapi dengan orang lain, dengan keluarganya mampu. Contohnya tak mampu lagi ke kamar mandi, tapi kalau ada orang yang membawanya dia masih mampu. Dalam mazhab kita ini wajib. Makanya mazhab kita termasuk mazhab yang paling ketat Pak ya, dalam mengamalkan agama. Jadi dalam konteks seperti ini nanti, zahirul mazhab, pendapat mazhab Malikiyah, Hanafi, dan pendapat Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn al-Hasan namanya dalam mazhab Hanafi, luzumu dzalika illa in haqqatuhu masyaqqat, masih wajib sholat dalam konteks itu, dan wajib dia beristinja tadi misalkan ke kamar mandi, kecuali jika dia merasakan sangat sulit sekali kalau minta bantuan kepada orang keluarganya, misalkan tak ada Pak, nak suruh-suruh orang, dia merasa tak enak sekali, sulit sekali dia rasa. Berapa kali lah orang mampu nanti kalau misalkan sempat sebulan dia yang sakit itu. Dalam mazhab Maliki Pak, aukanatin najasatu, atau najis terus keluar dari badannya, maka dalam konteks ini dia tidak wajib lagi melakukan sholat kata mazhab Hanafi Pak, sebab dia tidak mampu lagi melakukan syariat yang Allah tetapkan itu. In amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, hadis Nabi kita riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad hasan. Jika saya memerintahkan kalian melakukan satu syariat atau amal, kerjakanlah mastata'tum, semampu kamu. Tadi itu tak mampu lagi kata mereka Pak. Dalilnya kuat. Nah, tapi dalam mazhab kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semampunya. Dalil Al-Quran ini lebih kuat dari dalil hadis tadi. Kalau masih mampu semampunya, dia tetap. Nah, jadi itu yang kita. Tapi kalau sudah darurat baru boleh dipatwakan ini Pak, atau diamalkan. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi. Pendapat yang paling kuat di mazhab Maliki, mensucikan diri, pakaian, badan, dan tempat adalah merupakan hal yang sunat, tidak sempat wajib dalam mazhab mereka. Jadi kesimpulannya Pak Ustaz, kalau memang sulit sekali Pak menghindari najis, orang yang sakit itu mungkin dia buang air kecil sedikit-sedikit misalkan, dan yang lain. Kalau sulit sekali misalkan sudah kena pakaiannya, pakaian pun sebentar-sebentar ganti, atau sangat sulit sekali orang yang sakit ini tak mau diganti, bolehlah kita ikuti dalam fatwa ini karena darurat Pak ya, bukan karena mencampur-campur aduk mazhab, bukan. Ini karena darurat dalam konteks begitu. Silahkanlah disuruh misalkan keluarga kita yang sakit itu sholat meskipun pakaiannya tadi ada najis, kalau terasa sulit sekali. Baik, itu kesimpulan yang dapat kita sampaikan dulu Pak ya. Tapi di sini ulama besar ini menyampaikan, sepatutnya bagi manusia itu dia boleh mengerjakan keringanan hukum agama jika memang dia melihat dalam hatinya bahwasanya Allah akan menyukai atau Allah tidak akan murka kalau dia melakukan itu Pak. Bukan bermain-main maksudnya. Kalau masih mampu, kerjakan yang ditetapkan agama. Wallahu ya'lamul ma'zur minal maghrur. Allah Maha mengetahui orang yang memang dia uzur, tidak mampu, dengan orang yang tertipu. Apa maksud tertipu Pak? Mencari-cari keringanan padahal dia masih mampu. Jika tidak mampu lagi, baru dibuat hukum yang tadi. Kesimpulannya ada hal-hal yang sangat penting tadi Pak. Salah satunya, dalam mazhab kita boleh mengambil mazhab lain dalam keadaan sakit kalau sulit sekali Pak ya, syarat-syarat. Contohnya apa Pak? Dalam mazhab kita, kotoran misalkan
hewan atau yang lain-lain, itu dihitung najis nanti. Di mazhab Maliki tidak. Contohnya tadi pakaian bernajis itu bukan rukun di mazhab, bukan syarat bersih dari pakaian dan tempat dan badan dari najis, bukan merupakan syarat di mazhab Maliki. Di mazhab kita syarat, Pak. Kalau seandainya itu diterapkan sebagian orang yang sakit sulit, makanya boleh diikuti kalau memang sudah terasa berat sekali. Saya rasa itu dulu yang dapat kita sampaikan. Cara orang yang sholat dalam keadaan sakit, apakah duduk di lantai atau duduk pakai kursi, sesuai dengan yang nyaman kepada orang tersebut, Pak ya. Dan sesuai dengan mana yang lebih mudah nanti untuk melakukan sebagian rukun. Ada kaedahnya, Pak, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat itu diukur dengan bijaksana. Artinya kalau duduk di kursi nanti nak berdiri dia, seseorang misalkan atau orang tua kita, dia lebih mudah sesekali dia bisa berdiri. Misalkan nak i'tidal nanti dia bisa karena sebentar sekali, berdirinya yang lama tak bisa. Nah, kalau ruku bisa, maka lebih mudah nanti duduk di atas kursi. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena lebih mudah untuk melakukan gerakan rukun yang lain yang kira-kira tidak lama dan mudah untuk dikerjakan. Kalau duduk nanti di lantai, nak berdiri lagi agak repot misalkan, Pak ya. Makanya lebih afdal dalam keadaan duduk seperti itu. Tapi saya di rumah, Pak Ustaz. Kalau di rumah tidak berjemaah misalkan, silahkan, lebih bagus duduk di bawah. Nah, kalau memang dia merasa itu lebih nyaman. Namun secara umum, mana yang lebih mudah nanti untuk melakukan sebagian rukun karena tak lama, dan yang kedua yang lebih menenangkan bagi orang yang sakit tersebut, maka Allah alam itu yang paling afdal. Sebab itu yang lebih condong kepada tidak terlalu mengambil keringanan agama secara totalitas. Kira-kira jelas, Pak ya. Jadi duduk di kursi itu lebih menjamin kedekatan untuk mengamalkan itu. Baik, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, Pak ya, ini hukum bisa terjadi. Jadi kalau dalam konteks orang yang sholat misalkan karena dia operasi, dilihat, Pak. Misalkan dia operasi di waktu yang mana. Kalau waktu subuh misalnya totalitas dia tidak tahu lagi dan dia tidak sadar lagi. Makanya dalam agama, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan mastukrihu alaih. Seseorang itu Allah beri kemaafan, tidak diberlakukan hukum agama jika dia tersalah, tidak sadar misalnya, atau dia lupa, atau dia terpaksa. Di hadis lain disebutkan bahwasanya gugur hukum agama dari orang yang tidur sehingga dia sadar lagi. Jadi pokok kewajiban hukum mukallaf itu dari agama, taklif itu, akal masih berfungsi dengan sempurna dan dia mampu. Jika orang yang dioperasi itu, Pak, dia sudah tidak sadarkan diri lagi dan dia tidak mampu, maka dalam konteks itu dia tidak ada kewajiban sholat baginya. Atau misalnya orang yang koma misalnya, Pak, yang koma total, wajibkah dia mengqadhanya? Kalau wajib tidak wajib lagi, tetapi kalau dia mau mengqadhanya lebih bagus. Kira-kira demikian pandangannya Allah alam. Yang pertama tadi ukuran tayamum bagi orang yang buta. Orang yang buta hukumnya sama dengan orang yang kita biasa, Pak ya, kecuali dalam beberapa konteks. Sahkah Pak Ustadz imam orang yang buta? Sah, Pak. Diusahakan ada yang menuntunnya. Kalau orang yang buta tersebut misalkan, mohon maaf, orang buta perasaannya sangat hebat, Pak ya, feelingnya sangat kuat. Nanti dia pegang dan dia tahu. Atau mungkin dari segi pendengar pun dia sudah tahu. Tanah misalkan, lalu dia lakukan, dibimbing dia, Pak ya. Jadi sahkah itu? Wallahu a'lam sah. Tapi kalau sulit sekali, dia tak tahu misalkan, baru-baru buta dia, atau feelingnya belum terlatih dan seterusnya, apakah wajib lagi atau tidak? Jika memang untuk mencari tanah pun dia tak dapat, Pak, maka berlaku baginya sholat li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Sholatlah dengan keadaannya yang tidak dalam keadaan berwudu. Nanti kalau sudah datang keluarganya atau orang lain, dia minta tolong untuk dibawakan tayamum tanah, seperti itu. Wallahu a'lam.